tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik untuk mencintai ilmu. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sulit atau berat melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah untuk membahas atau mengkaji sebagian dari ilmu agama ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadailah Rabbmu sampai datangnya kematian. Dikarenakan ibadah itu diperintahkan sampai datangnya ajal, maka menuntut ilmu itu juga diperintahkan sampai datangnya ajal. Untuk mengamalkan tauhid ini dan untuk menjauhi kesyirikan, itu tidak cukup seseorang hanya berkata-kata dan berucap tanpa mengetahuinya. Maka dituntut dari kita untuk talabul ilmi. Jangan meminta perkara-perkara duniawi, ya Allah, meminta rezeki terus kemudian menyebut dengan wajah Allah berilah aku rezeki. Jangan. Ini termasuk apa? Termasuk tidak beradab, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalau seandainya mereka berada di sini saja bersama kami, tidak pergi safar dan tidak pergi perang, niscaya mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Dalam rangka apa? Mengatakan demikian, lau kanu indana. Seandainya mereka tetap bersama kami di sini kami. Seandainya di sini dalam rangka apa? Menentang takdir. Kalimat lau dalam rangka penyesalan. Akan tetapi yang benar bagaimana? Optimis dan berlapang dada. Wasta'in billah. Berusahalah, apakah cukup dengan usaha saja? Akan tetapi sertailah dengan wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan kau lemah. Sedih itu mengantarkan kepada lemah. Menyesal itu menyebabkan seseorang menjadi lemah. Wala ta'jiz. Idza asabaka syai'un, kalau ada sesuatu kejelekan, kerugian itu menimpa pada dirimu, jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza, kalau seandainya aku melakukan demikian dan demikian. Jangan. Kalau begini harusnya begini, kalau seandainya begini tidak akan terjadi begini dan begini. Jangan, Pak. Kalimat lau digunakan untuk tamanni. Kalimat lau digunakan untuk tamanni, yaitu berangan-angan. Ini dirinci. Kalau angan-angannya itu baik, maka baik. Kalau angan-angannya itu jelek, maka kalimat lau itu juga jelek, dilarang. Contohnya, kalimat angan-angan yang baik. Kalau seandainya aku punya uang yang cukup, aku akan haji. Ya, kalau seandainya lau, kalau seandainya aku punya uang, aku akan haji. Ya, dengan menggunakan kalimat lau seandainya. Boleh apa enggak? Boleh. Bahkan baik. Atau kalau orang berangan-angan, kalau seandainya aku punya uang, aku akan pergi ke tempat maksiat. Mau berangkat, nggak punya uang, nggak bisa. Kalau seandainya ada, aku akan berangkat, misalnya begitu. Ini kalimat lau. Apa hukumnya? Haram. Maka yang wajib adalah ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga seseorang tidak mengatakan kalau seandainya. Ya, sehingga orang yang memiliki tauhid yang sempurna, tatkala terjadi sesuatu yang tidak disenangi, maka dia bersabar dan mengatakan qadarallahu ma syaa fa'al.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami cintai dan kami hormati, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik untuk mencintai ilmu. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sulit atau berat melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah untuk membahas atau mengkaji sebagian dari ilmu agama ini. Ini adalah taufik dari Allah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik untuk mencintai ilmu dan juga mempelajarinya. Yang mana ilmu itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, adalah jalan menuju al-jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Yani jalan menuju jannah itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu. Dan dengan ilmu itu kita berjalan menuju jannah. Yang mana ilmu menunjukkan kita jalan yang terang benderang. Kalau bukan karena ilmu, maka kita tidak tahu bagaimana cara ibadah yang benar. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak tahu bagaimana akidah yang benar. Kalau bukan dengan ilmu, kita tidak tahu bagaimana muamalah yang baik. Kalau seseorang tidak tahu bagaimana akidah yang benar, tidak tahu bagaimana ibadah yang benar, tidak tahu bagaimana muamalah yang baik, bagaimana dia akan tahu jalan menuju jannah? Akhirnya yang dituju adalah kejelekan-kejelekan, akidah yang menyimpang, yang diamalkan adalah ibadah yang salah, yang jauh dari al-haq, dan yang dilakukan adalah muamalah yang buruk. Ini adalah jalan menuju apa? Ini adalah amalan yang menunjukkan seseorang untuk berjalan menuju an-nar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik untuk mencintai ilmu ini dan juga mempelajarinya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan dia di dalam agama. Kebaikan apa? Dunyawiyah wal ukhrawiyah. Kalau ingin dunianya baik, kalau ingin akhiratnya baik, maka kita dituntut untuk paham terhadap agama ini. Apabila kita paham terhadap agama, kita mengetahui bagaimana cara bermuamalah dengan sesama manusia, sehingga dunia kita menjadi baik. Dan apabila kita paham terhadap agama,
maka kita mengetahui bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini adalah kebaikan akhirat. Maka kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu diraih apabila seseorang paham terhadap agamanya, agama Islam ini. Di mana agama Islam itu mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan, kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ibadallah rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mencintai ilmu ini dan juga terus-menerus mempelajarinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadailah Rabbmu sampai datangnya kematian. Dikarenakan ibadah itu diperintahkan sampai datangnya ajal, maka menuntut ilmu itu juga diperintahkan sampai datangnya ajal. Dan ilmu yang paling utama, ilmu yang paling afdal, yang paling utama kita pelajari adalah ilmu akidah. Adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang mana kita diperintahkan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Yaitu tujuannya mentauhidkan Allah. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dari awal hingga akhir untuk berdakwah kepada tauhid? Apa kuncinya al-jannah? Kuncinya al-jannah adalah tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ilmu yang paling utama untuk kita pelajari yaitu ilmu tauhid. Yang mana dengan tauhid seseorang akan masuk ke dalam jannah. Tanpa adanya tauhid, seseorang tatkala melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab itu dia sulit atau tidak mungkin masuk ke dalam jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "May yusyrik billahi faqad harrama Allah 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar." Orang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh-sungguh Allah haramkan bagi dia al-jannah. Yaitu orang yang melakukan kesyirikan dan mati di atasnya dan belum bertaubat darinya, Allah haramkan bagi dia al-jannah wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya adalah an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maka ilmu yang paling utama untuk kita pelajari yaitu apa? Yaitu mengetahui, mengenal tentang tauhid dan mengenal kesyirikan untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Yang mana ancamannya berat, yaitu kesyirikan mengakibatkan seseorang kekal di dalam an-nar. Maka untuk mengamalkan tauhid ini dan untuk menjauhi kesyirikan itu tidak cukup seseorang hanya berkata-kata dan berucap tanpa mengetahuinya, maka dituntut dari kita untuk talabul ilmi. Karena apa? Karena banyak kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam keadaan mereka tidak tahu, dalam keadaan mereka tidak mengerti kalau itu kesyirikan. Ini bahaya. Melakukan kesyirikan dalam keadaan tidak tahu kalau itu merupakan kesyirikan. Ini bahaya. Ancamannya adalah kekal di neraka. Disebabkan banyaknya syubhat, banyaknya kerancuan, kesamaran yang disebarkan oleh ahli batil. Kalau kita tidak membentengi diri ini dengan ilmu tauhid yang kuat, maka bisa-bisa kita akan terbawa kepada ajakan-ajakan tersebut, suruhan-suruhan tersebut, yaitu untuk melakukan peribadahan
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang paling utama untuk kita pelajari adalah tauhid. Yang mana dengan tauhid seseorang dijamin masuk dalam jannah. Walaupun banyak dosanya. Karena dosa-dosa selain dari kesyirikan itu apa? Berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah ampuni dan langsung masuk dalam jannah. Kalau Allah taala kehendaki untuk tidak diampuni, apakah bisa masuk jannah? Bisa. Yaitu setelah apa? Setelah azab. Setelah azab yang sampai pada batas waktu yang dikehendaki oleh Allah taala dan akhirnya akan masuk ke dalam jannah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita bertauhid. Kita sampai pada bab la yus'alu bi wajhillahi illal jannah. Tidaklah diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali permintaan itu adalah permintaan masuk ke dalam jannah. Ini termasuk apa? Ta'zim, pengagungan terhadap Rabbul Alamin. Dan mengagungkan Rabbul Alamin ini merupakan apa? Kesempurnaan daripada tauhid. Yani jangan meminta perkara-perkara duniawi ya Allah, meminta rezeki terus kemudian menyebut dengan wajah Allah berilah aku rezeki. Jangan. Ini termasuk apa? Termasuk tidak beradab, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Minta kesembuhan dengan menyebut wajah Allah. Tidak demikian. Kalau meminta dengan menyebut wajah Allah, hendaklah permintaan itu adalah permintaan al-jannah. Permintaan untuk masuk ke dalam jannah. Ini merupakan ta'zim, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun permintaan perkara-perkara dunia hanya semata-mata perkara dunia, ingin makan, ingin minum, ingin sembuh, ingin kaya, ingin yang demikian ini jangan menyebut wajah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung, Maha besar, Maha mulia, tidak diminta untuk mendapatkan perkara-perkara materi. Dan tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajah, menyebut wajah Allah. Permintaan apa? Permintaan untuk masuk ke dalam jannah. Atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab, musibah, malapetaka yang besar. Maka boleh menyebut wajah Allah seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah taala yang Maha mampu untuk mengirim kepada kalian azab, bencana, musibah, min fawqikum, dari atas kalian. Apa bencana yang datang dari atas? Hujan deras, angin kencang, terus kemudian badai dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? A'udzu biwajhika. Aku berlindung dengan wajahmu ya Rabb. Aku berlindung dengan wajahmu dari azab ini, azab yang datang dari atas. Au min tahti arjulikum, atau aku akan kirim kepada kalian azab, musibah, bencana dari bawah kaki-kaki kalian. Surat Al-An'am ayat 65. Apa azab atau musibah yang besar yang datang dari bawah kaki kita? Gempa bumi, tanah longsor,
tsunami, dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? A'udzu biwajhika, aku berlindung dengan wajahmu ya Rabb. Au yalbisakum syi'an yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'din, atau Allah Subhanahu wa taala akan mencampur kalian sehingga kalian masuk ke dalam golongan-golongan yang berselisih, yang saling berperang, sehingga sebagian dari kalian merasakan kekerasan sebagian yang lainnya. Itu fitnah yang terjadi, peperangan yang terjadi. Rasulullah SAW mengatakan, hadhihi ahwanu wa aisar. Fitnah ini bagi Allah Subhanahu wa taala, fitnah ini untuk diberikan, ditimpahkan kepada suatu kaum, ini sangat ringan dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai ujian, sebagai ibtila. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari bencana, malapetaka, musibah yang besar dari atas dan bawah dengan menyebut apa? Dengan menyebut wajah Allah. Yang demikian ini boleh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh apabila seseorang meminta perkara materi duniawiyah tapi menyebut wajah Allah, itu yang tidak boleh. Ini tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa meminta sesuatu kebaikan dari kebaikan duniawiyah semua, atau meminta rezeki, meminta kesehatan dan sebagainya, ya dengan tanpa menyebut wajah Allah, yaitu dengan kalimat yang lainnya tanpa menyebut wajah Allah. Menyebut wajah Allah untuk permintaan yang besar, untuk masuk ke dalam jannah, untuk dilindungi dari an-nar. A'udzu biwajhika min adzabin nar. Aku berlindung dengan wajah Engkau wahai Allah, wahai Rabb, dari azab nar. Atau meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang besar yang dari atas atau yang datang dari bawah. Berlindung kepada Allah taala dengan menyebut wajahnya. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu biwajhillahi illal jannatu. Rawahu Abu Dawud. Tidaklah diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali al-jannah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tentang hadis ini dhaif, bagaimana yang dijelaskan kedhaifannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, sehingga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut wajahnya sebagaimana yang kita jelaskan, walaupun hadis ini dhaif, akan tetapi di antara pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali dalam perkara yang besar, masuk jannah, berlindung dari azab nar, atau berlindung dari malapetaka yang datang dari atas dan dari bawah, atau berkecamuknya perang. Ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut wajahnya untuk diberi dunia, perkara-perkara dunia, maka ini tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah jami'an, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab ma jaa'a fil law. Bab yang datang tentang law. Law bahasa Indonesianya adalah seandainya. Itu apa hukumnya seseorang mengatakan seandainya? Ini dibahas di sini.
Boleh nggak seseorang mengatakan seandainya, sekiranya, kalau seandainya, kalau tidak demikian dan demikian, apa hukumnya? Seandainya dia tidak keluar, tidak akan celaka, tidak akan terjadi kecelakaan. Misalnya ada orang yang kecelakaan kemudian mati di jalan. Terus ada yang mengatakan seandainya dia tadi tidak keluar, dia nggak mati. Seandainya dia duduk di rumah, nggak berangkat, misalnya dia akan tetap hidup. Apa hukumnya mengucapkan seandainya seperti ini? Maka lau seandainya ini hukumnya dirinci oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Karena perkataan seandainya ini digunakan untuk beberapa keadaan dan hukumnya itu pun beda-beda. Bisa jadi haram dan bisa jadi mubah. Kapan haram dan kapan mubah dirinci oleh beliau rahimahullah. Yang pertama, apabila kalimat lau ini digunakan untuk menolak syariat, digunakan untuk membantah, menentang syariat, hukumnya haram. Yang demikian jelas haram. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang munafik pada peperangan Uhud, yang tokohnya pada saat itu adalah Abdullah bin Ubay bersama dengan kawan-kawannya sampai mundur keluar dari barisan Rasulullah sampai sepertiga pasukan yang berangkat pada saat itu 1000, terus kemudian mundur 300, tinggal 700 lawan 3000. Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang mereka katakan, lau ata'una ma qutilu. Seandainya mereka mentaati kami, mengikuti kami, misalnya mereka tidak akan terbunuh dalam peperangan tersebut. Tatkala melihat ada di antara para sahabat 70 orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud, terus kemudian orang-orang munafik mengatakan lau ata'una ma qutilu. Kalau mereka mentaati kami, mengikuti kami untuk tidak berangkat ke Uhud, mereka tidak akan terbunuh. Ini sama saja dengan apa? Dengan menentang Rasulullah SAW tidak mau pergi jihad, tidak mau berperang memperjuangkan agama Islam ini, menolak syariat, tidak mau berperang bersama Rasulullah SAW. Maka kalau mengucapkan lau di sini dalam rangka menolak ajaran, menolak syariat, hukumnya apa? Haram. Kemudian yang kedua, kalimat lau digunakan untuk menolak takdir, menentang takdir. Maka hukumnya juga sama, yaitu haram. Ya, seperti apa yang diucapkan oleh banyak orang, kalau dia tidak keluar, dia tidak akan mati. Ketika melihat ada orang kecelakaan di jalan mati, terus kemudian kalaulah dia tadi tidak keluar, tetap duduk di rumahnya, hidup, bisa dia akan hidup. Kenapa berbicara seperti itu? Yaitu tidak terima terhadap takdir. Padahal seseorang hidup dan matinya itu bagaimana sebab-sebabnya itu ditakdirkan oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka perkataan lau, seandainya, kalau seandainya, tujuannya adalah untuk menolak atau menentang takdir, hukumnya haram. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Ali Imran ayat 156, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir. Wa qalu li ikhwanihim, mereka berkata terhadap saudara-saudara mereka, idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan, mereka mengatakan kepada teman-temannya apabila melakukan perjalanan safar atau berperang, laukanu indana ma matu wa ma qutilu, kalau seandainya mereka berada di sini saja bersama kami, tidak pergi safar dan tidak pergi perang, niscaya mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Dalam rangka apa? Mengatakan demikian, laukanu indana, seandainya mereka tetap bersama kami, di sisi kami. Seandainya di sini dalam rangka apa? Menentang takdir, tidak terima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Haram. Kemudian yang ketiga, seseorang mengucapkan kalimat lau dikarenakan penyesalan, ya, bukan menentang takdir, bukan. Dia terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka menentang syariat, akan tapi penyesalan. Ya, manusia, seseorang menyesal, akan tetapi jangan terus-terusan seperti itu. Maka yang demikian ini juga haram. Ya, tidak usah menyesal, ucapkanlah qaddarallah. Ini adalah takdir Allah, wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah taala kehendaki akan terjadi, itu yang diucapkan. Itu tidak kemudian menyesali sehingga dirinya terbawa kepada kesedihan-kesedihan, sedih ini, kemudian sedih yang ini lagi, kemudian sedih yang lain, sedihnya bertambah, bukan kesedihan satu saja, banyak kesedihan. Akhirnya tidak mampu untuk melanjutkan kehidupannya, sehingga stres, bunuh diri. Ini juga haram, ya, kalimat lau dalam rangka penyesalan. Akan tetapi yang benar bagaimana? Optimis dan berlapang dada, menerima ketentuan Allah Ta'ala, berlapang dada, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu ma syaa fa'al, tetap optimis, berusaha. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah engkau untuk melakukan apa yang bermanfaat untuk dirimu. Berusahalah, jangan putus asa, jangan menyesal, bangkit lagi. Wasta'in billah, berusahalah. Apakah cukup dengan usaha saja? Akan tetapi sertailah dengan wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan engkau lemah. Sedih itu mengantarkan kepada lemah, menyesal itu menyebabkan seseorang menjadi lemah. Wala ta'jiz, idza asabaka syai'un, kalau ada sesuatu kejelekan, kerugian itu menimpa pada dirimu, jangan engkau mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza, kalau seandainya aku melakukan demikian dan demikian, ya. Jangan, kalau begini harusnya begini, kalau seandainya begini tidak akan terjadi begini dan begini. Jangan. Fa inna law, maka kalimat law, seandainya itu taftahu amal syaitan, bisa membuka amalnya syaitan. Akhirnya syaitan akan memasukkan kesedihan pada dirinya sehingga putus asa.
atau syaitan memasukkan pada dirinya penentangan terhadap syariat, atau syaitan akan memasukkan pada dirinya tidak ridha, tidak ada keridhaan terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang keempat, penggunaan kata lau, yaitu kalimat lau digunakan untuk alasan, ya, menjadikan takdir sebagai alasan dalam perbuatan maksiatnya. Yaitu kalimat lau digunakan untuk beralasan dengan takdir. Kalimat lau digunakan untuk beralasan dengan takdir dalam melakukan kemaksiatan. Ini haram. Seperti apa? Seperti orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah SAW yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surat Al-An'am ayat 148, "Lau sya'allahu ma asyrakna." Kalau Allah Ta'ala berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik. Ini maksudnya apa? Kesyirikan ini merupakan maksiat. Kemudian seseorang melakukan kemaksiatan kesyirikan ini dengan kalimat lau sebagai alasan untuk melakukan kesyirikan tersebut. Alasannya dengan takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lau sya'allahu ma asyrakna. Demikian juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 20, wa qalu law sya'ar rahmanu ma 'abadnahum, dan mereka mengatakan lau seandainya Ar-Rahman Allah berkehendak ma 'abadnahum, kita tidak akan mengibadahi berhala-berhala itu. Ibadah kepada berhala itu adalah maksiat. Nah, terus kemudian menggunakan lau untuk beralasan dengan takdir. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, kami tidak akan mengibadahi mereka. Demikian juga maksiat-maksiat yang lainnya. Kalau seandainya Allah tidak mentakdirkan aku menjadi orang jahat, aku tidak akan jahat. Kalau seandainya Allah tidak mentakdirkan aku menjadi berzina, aku tidak akan berzina, dan sebagainya. Kalimat lau digunakan untuk beralasan dengan takdir. Makanya haram juga. Kemudian masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kelima, kalimat lau digunakan untuk tamanni. Kalimat lau digunakan untuk tamanni, yaitu berangan-angan. Ini dirinci. Kalau angan-angannya itu baik, maka baik. Kalau angan-angannya itu jelek, maka kalimat lau itu juga jelek, dilarang. Contohnya, kalimat angan-angan yang baik. Kalau seandainya aku punya uang yang cukup, aku akan haji. Ya, kalau seandainya lau, kalau seandainya aku punya uang, aku akan haji. Ya, dengan menggunakan kalimat lau seandainya, boleh apa enggak? Boleh, bahkan baik. Atau kalau orang berangan-angan, kalau seandainya aku punya uang, aku akan pergi ke tempat maksiat. Mau berangkat, nggak punya uang, nggak bisa. Kalau seandainya ada, aku akan berangkat, misalnya begitu. Ini kalimat lau. Apa hukumnya? Haram. Kalau angan-angannya baik, maka kalimat lau itu baik, bagus. Kalau angan-angannya jelek, maka kalimat lau itu jelek, tidak boleh. Sebagaimana dalam hadis Abu Qabsyah Al-Anmari
yang mana Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang yang memiliki ilmu dan memiliki harta dan dia menginfakkan hartanya di jalan yang benar. Terus kemudian ada orang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki harta. Dia berangan-angan, lau anna limalan la'amiltu bi'amali fulan. Kalau seandainya aku memiliki harta, aku akan mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh fulan, bangun masjid, infak pada fuqara wal masakin, membantu orang, dermawan. Kalau seandainya aku punya uang, aku akan melakukan seperti dia. Maka kata Rasulullah, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka dia dengan niatnya tersebut, maka pahala dua orang ini yang punya harta dan tidak punya harta, pahalanya sama. Masya Allah, keutamaan Allah Ta'ala itu luas. Sebaliknya yang kedua, orang yang tidak memiliki ilmu, tidak punya ilmu, tapi memiliki harta, dan dia salurkan hartanya itu untuk kemaksiatan. Kemudian orang yang kedua tidak memiliki ilmu, tidak memiliki harta, tapi dia mengatakan, kalau seandainya aku memiliki harta, aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan, yaitu kemaksiatan. Ya, dengan niat ini saja, kata Rasulullah SAW, maka dia dengan niatnya tersebut, fawisruhuma sawa. Dosa keduanya sama, padahal enggak melakukan, hanya niat saja. Tapi ada keinginan, kalau punya harta akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh fulan. Ya. Dosanya sama. Dari sini kalimat lau, yaitu digunakan untuk tamanni, untuk angan-angan. Kalau angan-angannya itu baik, maka kalimat lau itu baik. Kalau angan-angannya jelek, maka kalimat lau itu jelek. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Yang keenam, terakhir, kalimat lau digunakan untuk kebaikan. Gunakan untuk melakukan kebaikan. Hukumnya boleh. Contohnya apa? Kalau seandainya aku mendatangi pelajaran, kalau seandainya aku menghadiri daras pelajaran, niscaya aku akan mengambil faedah dari pelajaran tersebut. Niscaya aku akan mendapatkan manfaat dari pelajaran tersebut. Ini kalimat lau, seandainya. Tapi digunakan untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Hukumnya apa? Boleh. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, seandainya aku punya harta, aku akan haji. Ini boleh. Seandainya aku sehat, aku akan pergi safar. Boleh. Itu kalimat lau digunakan untuk perkara kebaikan atau yang mubah. Kalau aku sehat, aku masak. Seandainya aku sehat, aku akan masak yang enak-enak. Gimana? Boleh. Sesuatu yang baik atau sesuatu yang mubah. Kalau untuk sesuatu yang haram, ya haram juga. Nah, jadi apa tadi penggunaan kalimat lau dan juga rincian-rincian hukumnya? Yang pertama, kalimat lau digunakan untuk menolak syariat, menentang syariat, hukumnya haram. Yang kedua, kalimat lau digunakan untuk menentang takdir, tidak terima terhadap ketentuan Allah SWT, hukumnya haram. Kalimat lau digunakan untuk penyesalan, hukumnya juga haram. Yang benar adalah senanglah engkau untuk melakukan apa yang bermanfaat. Terus alama yang fa'asaillah. Ini yang baik, yang benar, bukan menyesal.
Kemudian yang keempat, kalimat lau digunakan untuk melakukan kemaksiatan dengan alasan takdir. Hukumnya haram. Yang kelima, kalimat lau digunakan untuk tamanni, digunakan untuk berangan-angan. Kalau angan-angannya baik, maka baik. Kalau angan-angannya buruk, maka buruk. Kemudian kalimat lau digunakan untuk melakukan amal kebaikan atau yang mubah. Hukumnya apa? Boleh. Kemudian wa qaulullah ta'ala, alladzina qalu li ikhwanihim yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Yaquluna, mereka berkata, siapa? Yaitu orang-orang munafik. Tatkala mereka takut dalam peperangan Uhud, tatkala terjadi peperangan yang dahsyat, terus kemudian mereka mengatakan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Seandainya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, kita tidak akan terbunuh di sini. Seandainya kita memiliki andil dalam urusan ini, yaitu memiliki andil dalam menentukan, dalam berpendapat, yaitu pulang saja, tidak usah perang, tidak usah berangkat ya Rasulullah. Ya, seakan-akan mereka itu lebih tahu daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan berangkat. Seandainya kita memiliki andil dalam perkara ini, kita memiliki andil untuk berpendapat, untuk musyawarah, untuk memberikan pertimbangan, yaitu mundur saja, tidak usah berangkat. Niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Ini kata siapa? Yaitu orang-orang munafik tatkala berkecamuknya perang Uhud. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sini ini merupakan apa? Penentangan terhadap takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, membantah mereka, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah Muhammad, jawablah, seandainya kalian di rumah-rumah kalian, niscaya akan berangkat orang-orang yang ditentukan bagi dia kematian. Dia akan datang ke tempat mereka terbunuh. Karena ini apa? Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyabtaliyallahu ma fi sudurikum wa liyumahhisallahu ma fi qulubikum. Dan demikian ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menguji bagaimana keyakinan kalian, bagaimana tekad kalian, pembelaan kalian terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Dan orang-orang yang berkata terhadap teman-temannya dan mereka duduk tidak keluar, law ata'una ma qutilu, seandainya mereka mengikuti kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Ini perkataan law ata'una, seandainya mereka mentaati kami. Ini perkataan law mengandung apa? Penentangan terhadap takdir. Maka dengan ini haram.
Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalimat law yang mengandung di dalamnya penentangan terhadap takdir atau penentangan terhadap syariat atau terdapat padanya penyesalan, ini perkara yang haram. Apa keterkaitannya dengan tauhid? Keterkaitannya sangat erat sekali. Karena apa? Karena di antara keharusan dari tauhid yaitu apa? Ridha terhadap takdir Allah. Ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ridha maksudnya Allah taala adalah Rabb. Takdir ini merupakan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap takdir ini masuk keimanan terhadap tauhid rububiyah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu, mengatur segala urusan, sehingga segala sesuatu itu tidaklah keluar dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, tidak keluar dari apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap takdir itu artinya ridha terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah taala sebagai Rabb. Kalau ridha Allah taala sebagai Rabb, maka harus ridha terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak menentang syariat dan tidak menyesali apa yang telah dilakukan. Maka yang wajib adalah ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga seseorang tidak mengatakan kalau seandainya. Ya, sehingga orang yang memiliki tauhid yang sempurna, tatkala terjadi sesuatu yang tidak disenangi, maka dia bersabar dan mengatakan qadarallahu ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah taala kehendaki maka itu akan terjadi. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, bagaimana seorang mukmin itu, kata Rasulullah, ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan urusannya orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya perkara urusannya orang mukmin seluruhnya itu baik. Laisa dzalika, tidak ada yang demikian itu kecuali pada orang mukmin saja. Orang kafir enggak ada. Yaitu in asabathu sarra'un syakar, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, kenikmatan, syakar, dia akan bersyukur. Maka khairun lahu, maka syukur itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra'un sabar, apabila menimpa padanya madarat, bahaya, musibah, petaka, sabar, maka dia bersabar. Maka kesabaran itu khairan lahu, adalah baik baginya. Ya. Sehingga bagaimanapun keadaan orang mukmin, maka baik kalau mendapatkan nikmat bersyukur, kalau ditimpa musibah bersabar. Ya, tidak menentang takdir, tidak mengatakan lau seandainya yang di dalamnya terdapat penentangan terhadap takdir, yaitu tidak terima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, kita tidak ingin musibah, kita tidak ingin mendapatkan celaka. Tapi itu adalah ibtila min Allah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mesti diuji. Sehingga kalau diuji oleh Allah taala, bagaimana? Yaitu bersabar. Ya, apabila seseorang keluar dari rumah misalnya, terus kemudian di jalan kecelakaan, sehingga sebagian anggota tubuhnya itu harus dihilangkan misalnya, maka jangan mengatakan kalau seandainya aku tadi nggak keluar aku tidak akan begini. Jangan mengatakan demikian. Akan tapi katakanlah qadarullah, ini adalah takdir Allah. Maksudnya
apa yang terjadi ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagiku untuk bersabar. Maka dengan kesabaran tersebut akan menghapuskan dosa-dosa, dan kesabaran tersebut akan mendatangkan pahala yang besar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhkan pahalanya tanpa batas. Daripada diazab di akhirat, maka siksa azab yang di dunia ini lebih ringan. Bersabarlah, tidak menentang takdir, yakin bahasanya apa yang terjadi musibah ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengujiku, dan dengan ujian ini mudah-mudahan dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Dengan ujian ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan pahala yang besar, mengangkat derajat. Mudah-mudahan dengan ujian ini sehingga aku diselamatkan dari azab an-nar. Karena musibah di akhirat, di neraka itu jauh lebih berat daripada musibah di dunia. Kalau seorang di dunia ini bersabar atas musibah yang terjadi dan menerima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat tidak mendapatkan siksa, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa, dan di akhirat langsung masuk dalam jannah. Caranya apa? Sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini pelajaran kita pada malam hari ini. Wafaqallahu jami'an bima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.